Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiao Yan, saya tidak pernah meminta siapapun dalam hidup saya, tetapi kali ini, saya mohon Anda membantu saya mempertahankan beberapa garis keturunan klan Yao. Ahli dari klan Yao akan menghancurkan diri untuk merobek ruang segel dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri, kata Yao Dan berbicara dengan cemas dan tergesa-gesa. Meskipun ada Shen Nong tidak jauh dari tempat itu dan memiliki hubungan yang cukup baik dengannya, namun dia tidak memilihnya, itu karena nalurinya secara samar mengatakan bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan klan Yao, apalagi dia tidak punya pilihan lain saat ini dan bahkan rela menghancurkan diri sendiri. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar kata Yao Dan. Dia bisa melihat pengharapan di mata Yao Dan tanpa sadar menoleh ke Yolao, namun Yolao tidak mengatakan apapun. Kepala klan, izinkan aku tinggal, aku akan bertarung dengan bajingan sialan itu, kata Yao Tian dengan marah. Dia telah melihat sendiri ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun dan ingin membalas dendam, namun sebuah tamparan keras mendarat di wajah Yao Tian saat Yao Dan dengan ganas menatap Yao Tian dan berteriak dengan keras, apa yang bisa kalian lakukan dengan tetap tinggal di belakang? Banyak Panatua telah menghancurkan diri mereka untuk memberi kalian kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana kalian bisa menghadapi mereka yang telah mengorbankan diri? Teriak Yao Dan. Yao Tian memegangi wajahnya yang ditampar, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sampingnya hanya bisa menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan, untuk memastikan bahwa garis keturunan dari klan Yao terus berlanjut, bahkan kamu harus mati jika diminta, kata Yao Dan dengan tegas. Xiao Yan menghela nafas saat mendengar itu, ini adalah beban berat yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Kepala klan, aku akan melakukan yang terbaik, kata Xiao Yan, orang tua Yao Dan. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata Shen Nong sedikit tersenyum. Persiapkan diri kalian, saya akan menahan Hun Jing dan Hun Yan, Panatua lainnya akan membantumu merobek ruang segel, kata Yao Dan menatap Yao Tian dan lainnya. Dia sedikit tersenyum ke arah Xiao Yan dan lainnya sebelum melesat keluar dengan doci yang benar-benar mendidih dan meluncur ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Orang ini sudah gila, gumam Hun Jing tersenyum dingin saat melihat Yao Dan menyerbu dengan seluruh kekuatannya. Sementara Hun Jing dan Hun Yan terlibat dalam pertempuran besar dengan Yao Dan, banyak Panatua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju dan tiba-tiba meledak dengan liar di tempat yang sama menyebabkan ruang segel nampak bergetar dan menjadi semakin terdistorsi, bahkan jejak simbol api hitam terus merembes keluar dari dalam ruang segel yang terdistorsi. Ayo pergi, kata Xiao Yan dengan api lotus iblis melonjak keluar dari tubuhnya yang menyelubungi Yao Tian, Yao Ling dan belasan sosok lain di dalamnya, sementara Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Mereka dengan cepat bergegas ke ruang segel api hitam yang agak rusak. Segel di tempat itu sudah dihancurkan, tidak lagi sulit untuk membuka ruang. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil melarikan diri hidup-hidup dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam tempat yang begitu kacau. Sementara kelompok Xiao Yan menuju tempat segel yang rusak, makhluk hitam tunling yang menyebar di seluruh tempat segera mengejar dan mengepung kelompok Xiao Yan dari segala arah. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat banyak makhluk tunling menyerbu dari segala arah. Dia baru saja akan menyerang ketika Shen Nong dari belakang melemparkan tongkat di tangannya. Segera lautan api hijau menyebar dengan cepat membawa suara desir saat pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi makhluk tunling. Kelompok Xiao Yan sekali lagi bergegas maju setelah banyak pohon muncul dan menghalangi tunling menyebabkan kecepatan kelompok Xiao Yan meningkat sekali lagi. Tuan Api Hitam, hentikan Xiao Yan, bocah itu juga memiliki Gyoku no Tuse di tangannya, teriak Hun Si yang sedang bertarung dengan Wan Huo dan beberapa Panatua lainnya. Apa menurutmu aku bisa membuat banyak diriku sendiri? Kata Api Hitam mendengus dingin dengan tidak senang. Hun Si hanya terdiam saat mendengar itu dan tersenyum karena malu. Meski Api Hitam saat ini adalah ahli yang paling kuat, namun dia juga telah terluka oleh Yao Di sebelumnya. Selain itu, dia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa membagi kekuatan?
Serahkan padaku, kata Hun Yan. Hun Jing, iblis tua Yao dan ini kuserahkan padamu, cukup kau saja menangani orang tua ini, tidak perlu kita berdua, kata Hun Yan melirik Yao dan dengan senyum mengejek. Setelah itu tubuhnya berkedip dan mengejar kelompok Xiaoyan. Kecepatan Hun Yan sangat menakutkan dan sekejap muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan, kamu satu-satunya orang yang mampu menyebabkan klan Hun menderita kerugian berkali-kali, kata Hun Yan dengan dingin. Ekspresi Xiaoyan nampak tenggelam saat dia melihat Hun Yan menghalangi jalan mereka. Dia bisa merasakan kekuatan Hun Yan kemungkinan telah mencapai bintang 7 doseng tingkat lanjut. Shen Nong di belakang juga berubah ekspresinya saat melihat kemunculan Hun Yan. Dia langsung menyerang saat berteriak, api jiwa kehidupan. Segera lautan api hijau yang besar berkumpul dan berubah menjadi monster api besar dengan 4 anggota tubuh dan menyerang dengan keras ke arah Hun Yan. Api jiwa kehidupan. Saya juga cukup tertarik dengan api itu, setelah menangkapmu api ini akan menjadi milikku, kata Hun Yan tersenyum dingin. Dia mengepalkan tangannya dan telapak tangan Douci besar meluncur dan menghantam binatang besar hingga hancur. Kekuatan tempur dari api jiwa kehidupan ini memang tidak cukup, kata Shen Nong tanpa sadar tersenyum getir saat melihat serangan api jiwa kehidupan dengan mudah dihancurkan oleh Hun Yan, dan kekuatan tersisa yang masih kuat dari doci telapak tangan Hun Yan masih terus meluncur ke arah Shen Nong. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengelak, beberapa dari mereka nyaris dihantam, namun beberapa orang di belakang tidak beruntung saat dihantam telapak tangan dan meledak di tengah jeritan kematian yang menyedihkan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Hun Yan yang menghalangi jalan mereka di depannya. Jika mereka ingin merobek celah spasial, mereka harus mengalahkan Hun Yan di depannya, namun akan sangat sulit untuk mengalahkan Hun Yan yang telah mencapai doseng bintang 7. Pikiran melintas di benaknya, dan rajaut di belakang Yolao bergerak dan dengan kejam meluncur ke arah Hun Yan. Apakah ini boneka? Pikir Hun Yan dengan kejutan melintas di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka sekuat itu. Tubuh fisik boneka ini mungkin sangat kuat, tapi boneka pada akhirnya adalah boneka. Pikir Hun Yan mengerutkan keningnya. Dia melambaikan tangannya dan doci telapak tangan besar dengan mudah menahan serangan tinju dari Raja Utara. Hun Yan tersenyum dingin saat melihat itu dan menekan telapak tangannya ke depan. Doci yang kuat dari telapak tangannya langsung menghantam Rajaut hingga terhuyung mundur beberapa langkah dan tubuhnya yang sangat keras menunjukkan bekas luka yang agak dalam. Jiwa kecil, teriak Xiaoyan saat melihat Rajaut terhempas mundur. Jiwa dengan cepat bangkit dari tubuh Xiaoyan dan menyatu dengan jiwanya menyebabkan api lotus iblis melonjak dengan liar di tubuhnya membuat tubuhnya nampak ditutupi oleh lapisan kristal berwarna merah. Tubuh api pemusnahan akhirnya diluncurkan Xiaoyan. Pemusnahan teratai api, gumam Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk, dan 6 api surgawi muncul di depannya sebelum bergabung satu sama lain, akhirnya membentuk teratai api 6 warna di tangannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan api lotus 6 warna dengan cepat menembak ke arah Hun Yan dan meledak tidak jauh dari Hun Yan menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi bergema di tempat itu, bahkan menghancurkan semua makhluk tunling yang tidak jauh. Tubuh banyak tunling segera berubah menjadi darah hitam yang menguap di bawah suhu tinggi. Hun Yan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu. Kamu memang memiliki kemampuan, namun jika itu andalanmu, kamu harus dengan patuh menyerahkan Gyoku no Tuse itu, dan aku masih bisa membiarkanmu mati dengan tenang, kata Hun Yan dengan dingin sementara badai api menyapu langit. Doci hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya di tengah badai, akhirnya benar-benar berhasil memblokir badai api yang mengamuk. Hun Yan berjalan di udara kosong di tengah kabut hitam dengan wajah gelap menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat melihat Hun Yan tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan api lotus pemusnahan sambil melepaskan tubuh api pemusnahan. Kekuatan bintang 7 doseng tingkat lanjut memang sangat menakutkan. Doci orang tua Hun Yan itu agak goyah. Sepertinya seranganmu tadi masih berhasil melukainya, namun hanya itu saja masih belum cukup untuk melukainya dengan serius, kata Shen Nong dengan ekspresi muram. Xiaoyan, kita harus kabur secepat mungkin, jika tidak kita juga akan kesulitan melarikan diri dari tempat ini, kata Yolao berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk pelan, matanya menatap Hun Yan yang tersenyum dingin sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Panatua Shen Nong, Yao Tian, pinjamkan aku api surgawi kalian, kata Xiaoyan.
Shen Nong dan Yao Tian sedikit terkejut saat mendengar itu, namun mereka tidak bertanya mengingat situasinya. Shen Nong segera melambaikan tangannya dan tongkat bahan obat di tangannya mendarat di tangan Xiaoyan, sementara itu Yao Tian juga melambaikan tangannya dan api penyu bumi mendarat di tangan Xiaoyan yang lain. Xiaoyan memegang tongkat dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Sementara tubuh api pemusnahan terus memancarkan kilau misterius. Dalam menggunakan tubuh api pemusnahan ini, Xiaoyan dan Yiwa telah sepenuhnya bergabung membuat Xiaoyan saat ini memiliki tubuh jiwa api surgawi yang memungkinkannya dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Menambahkan dengan kedua jenis api surgawi Shen Nong dan Yao Tian, dia akan dapat membentuk api lotus pemusnahan 8 warna. Api jiwa kehidupan dan api penyu bumi dengan cepat berubah menjadi dua kelompok api berbeda warna di tangan Xiaoyan, namun ada sedikit perlawanan yang dipancarkan dari dua jenis api surgawi membuat Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api lotus iblis langsung membungkus dua api surgawi itu. Segera api yang bersinar di sekitar kedua api itu menjadi sedikit kaku saat mulai dimurnikan api lotus iblis. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat dua api surgawi itu menjadi tenang. Dia meringkuk tangannya dan 6 api surgawi sekali lagi muncul sebelum bergabung dengan api jiwa kehidupan dan api penyu bumi. Setelah masuknya dua api surgawi lain, gelombang energi yang menggerikan segera menyebar ke sekitarnya dengan liar dan seluruh tempat mulai nampak mendidih secara menakutkan sebelum akhirnya api lotus 8 warna yang bahkan membuat Xiaoyan nampak gemetar akhirnya terbentuk. Hun Yan yang telah ditahan oleh Rajaut akhirnya merasakan fluktuasi menakutkan yang tengah menyebar dan segera menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi serius. Matanya terfokus pada api lotus 8 warna di tangan Xiaoyan dan sudut matanya tanpa sadar bergerak-gerak saat merasakan bahaya dari api lotus 8 warna. Bocah ini memang sangat aneh. Dia hanyalah doseng bintang 5, namun dia mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan, pikir Hun Yan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Telapak tangannya dengan cepat menghantam dada Rajaut hingga menyebabkan dada Rajaut sedikit penyok dan tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Setelah itu Hun Yan melesat dan langsung meluncur ke arah Xiaoyan. "Hentikan dia!" teriak Yolao dengan dingin dan melambaikan tangannya dengan keras saat menembakkan pilar doci ke arah Hun Yan, namun Hun Yan dengan mudah menghancurkan serangan doci Yolao dengan lambaikan tangannya. Ekspresi Shen Nong menjadi serius saat melihat serangan Yolao sia-sia, tubuhnya bergegas ke depan dan melepaskan doci merah telapak tangan beracun ke arah Hun Yan. Melihat serangan itu, Hun Yan hanya mendengus dingin. Dia menghentakkan tangannya dan doci telapak tangan hitam segera meluncur ke depan dan dengan keras menghantam telapak tangan merah beracun. Telapak tangan Hun Yan akhirnya menghancurkan telapak tangan beracun dan kekuatan tersisa dari telapak tangan Hun Yan langsung menghantam Shen Nong hingga dia terhempas mundur dan memuntahkan darah. "Hanya semut kecil berani mencoba melawanku, jangan mimpi," kata Hun Yan tersenyum dingin. Setelah itu tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di depan Xiaoyan saat cakarnya akan menghantam dada Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.